Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Emilia Nasur, NIM 2019-520121, kelas B. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan materi teknik jalan raya 1 sebagai tugas UAS. Yang pertama, klasifikasi jalan. Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Berikut tahap perencanaan teknik jalan. Yang pertama, pekerjaan lapangan. Kedua, kriteria perencanaan. Ketiga, penyiapan peta planimetri. Yang keempat, perencanaan geometri. Kelima, geoteknik dan material jalan. Keenam, perencanaan perkerasan jalan. Ketujuh, drainase jalan. Kedelapan, bangunan pelengkap jalan. Dan yang terakhir, lampiran, tabel-tabel, dan ketentuan lain yang dapat digunakan untuk perhitungan. Berikut kriteria perencanaan. Yang pertama, kendaraan rencana. Kedua, ekuivalen mobil penumpang. Ketiga, volume lalu lintas. Dan keempat, kecepatan rencana. Berikut jarak pandang. Yang pertama, jarak pandang henti. Kedua, jarak pandang mendahului. Dan yang ketiga, jarak kebebasan pandang di tikungan. Berikut alinemen horizontal. Yang pertama, bagian lurus. Kedua, bagian lengkung atau tikungan. Dan yang ketiga, tikungan gabungan. Berikut pengelompokan jalan menurut sistem. Pertama, sistem jaringan jalan primer, yaitu jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah yang menghubungkan simpul jasa distribusi yang berwujud kota. Yang kedua, sistem jaringan jalan sekunder, yaitu jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota yang menghubungkan antar dan dalam kawasan di dalam kota. Berikut pengelompokan jalan menurut fungsi. Yang pertama, jalan arteri. Pertama, jalan yang melayani angkutan umum. Kedua, perjalanan jarak jauh. Ketiga, kecepatan rata-rata tinggi. Keempat, jumlah jalan masuk atau akses dibatasi secara efisien. Berikut jalan kolektor. Yang pertama, jalan yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi. Kedua, perjalanan jarak sedang. Ketiga, kecepatan rata-rata sedang. Dan yang keempat, jumlah jalan masuk dibatasi. Berikut jalan lokal. Yang pertama, jalan yang melayani angkutan lokal. Kedua, perjalanan jarak dekat. Ketiga, kecepatan rata-rata rendah. Keempat, jumlah jalan masuk atau akses tidak dibatasi. Berikut jalan lingkungan. Yang pertama, jalan yang melayani angkutan lingkungan. Kedua, perjalanan jarak pendek. Dan yang ketiga, kecepatan rata-rata rendah. Berikut pengaruh beban kendaraan terhadap kerusakan jalan. Yang pertama, latar belakang dampak kendaraan berat beban lebih. Yang kedua, kerusakan dini struktur perkerasan jalan. Yang ketiga, tingginya biaya preservasi jalan. Yang keempat, menimbulkan polusi yang berlebihan. Yang kelima, kecepatan kendaraan menurun atau menimbulkan kemacetan. Yang keenam, terjadi disparitas kecepatan lalu lintas antara kendaraan berat dan kendaraan ringan. Yang ketujuh, potensi terjadi resiko kecelakaan atau maksimal disparitas kecepatan lebih kecil 30 km per jam. Yang berikut persoalan kendaraan berat. Yang pertama, overdimensi, yaitu suatu kondisi di mana
dimensi pengangkutan kendaraan tidak sesuai dengan standar produk pabrik atau modifikasi. Yang kedua, overloading. Suatu kondisi di mana kendaraan yang mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Berikut ciri-ciri utama kerusakan akibat beban lebih. Yang pertama, perkerasan lentur, dan yang kedua, perkerasan kaku. Berikut analisa beban sumbu. Yang pertama, beban sumbu standar, dan yang kedua, koefisien konfigurasi beban sumbu. Berikut prinsip perencanaan dan desain geometrik jalan. Sistem jaringan jalan. Yang pertama, klasifikasi jalan adalah pengelompokan jalan yang terdiri dari yang pertama, kelas jalan, kedua, sistem jaringan jalan, ketiga, fungsi jalan, keempat, status jalan, kelima, spesifikasi penyediaan prasarana jalan, dan yang keenam, klasifikasi medan. Berikut pembagian kelas jalan perkotaan. Yang pertama, pengelompokan jalan menurut status. Yang pertama, jalan nasional, kedua, jalan provinsi, ketiga, jalan kabupaten, keempat, jalan kota, dan kelima, jalan desa. Berikut pengelompokan jalan menurut sistem. Yang pertama, sistem jaringan jalan primer. Yang kedua, sistem jaringan jalan sekunder. Berikut pengelompokan jalan menurut fungsinya. Yang pertama, jalan arteri, kedua, jalan kolektor, ketiga, jalan lokal, keempat, jalan lingkungan. Berikut karakteristik jalan. Yang pertama, bagian-bagian jalan, kedua, potongan melintang jalan, ketiga, volume lalu lintas, dan yang keempat, jarak pandang. Yang berikut, alinyemen horizontal. Alinyemen horizontal atau trase jalan adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Alinyemen horizontal terdiri atas bagian garis lurus atau tangan dan bagian garis lengkung atau tikungan. Berikut alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal adalah perpotongan bidang vertikal dengan bidang permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan dua lajur dua arah atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median. Alinyemen vertikal terdiri atas bagian lurus dan bagian lengkung. Penarikan alinyemen vertikal sangat dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan seperti kondisi tanah dasar, keadaan medan, fungsi jalan, muka air banjir, muka air tanah, dan kelandaian yang masih memungkinkan. Berikut sistem drainase. Sistem drainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air, atau sungai dan danau, atau tempat peresapan buatan. Berikut jenis-jenis drainase menurut sejarah terbentuknya. Yang pertama, drainase alamiah, dan yang kedua, drainase buatan. Sekian dan terima kasih.